Setiap agama mengajarkan kita untuk menghormati manusia, termasuk saat meninggal. Manusia berhak untuk mendapatkan penguburan yang layak. Namun karena berbagai alasan seperti bencana alam dan perang, orang-orang yang meninggal terpaksa harus dikubur secara massal. Di antara banyaknya lokasi kuburan massal yang telah diketahui oleh masyarakat, ada beberapa penemuan kuburan massal yang menggegerkan karena ditemukan di lokasi yang tak disangka-sangka, yakni di bawah sebuah bangunan. Dan berikut, On The Spot merangkumnya dalam 7 penemuan kuburan massal di bawah bangunan. Awal April ini, Inggris sedang dihebohkan dengan penemuan kuburan massal berisi sekitar 1.300 tengkorak di bawah kampus St. John, Universitas Cambridge. Petugas renovasi gedung tua di Fakultas Kedokteran kampus top itu terkejut saat pertama kali menggali lalu melihat bertebaran banyak tengkorak. Dari penyelidikan lebih lanjut, temuan itu adalah kuburan massal abad pertengahan. Hanya 400-an kerangka yang masih utuh, sisanya sudah berserakan dan saling tercampur. Menurut arkeolog Universitas Cambridge, Craig Sesford, tengkorak ini paling tua berasal dari abad ke-13 hingga abad ke-15. Diduga kuburan ini adalah tempat pemakaman warga miskin. Hal itu dibuktikan dengan kondisi tengkorak yang berdempetan, lalu tidak ada tanda-tanda peti. Dugaan lebih jauh lagi, belasan ribu jasad ini adalah pasien yang tewas dari Rumah Sakit Santo Yohanes Sang Penginjil. Sosok yang kini diabadikan dalam nama Fakultas Kedokteran Cambridge. Dugaan lainnya, ribuan belulang ini merupakan korban wabah hitam yang menyapu seluruh Eropa pada abad pertengahan. Sekedar informasi, sekitar abad ke-12 hingga abad ke-14 berjangkit penyakit pes yang membunuh ratusan ribu penduduk benua Eropa. Namun diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan semua dugaan tersebut. Berikutnya, Januari 2015 kemarin, Perancis pun sempat digegerkan dengan penemuan lebih dari 200 kerangka manusia di bawah sebuah supermarket di sebuah pusat kota Paris. Kerangka-kerangka manusia itu ditemukan oleh para pekerja konstruksi yang hendak memperluas ruang bawah tanah supermarket Monoprix di Sebastopol Boulevard. Beberapa arkeolog mengatakan kerangka manusia itu dikubur di 8 kuburan massal. Pakar-pakar itu mengatakan melihat cara kerangka itu dikubur tampaknya mereka adalah korban penyakit, bukan korban karena konflik. Setelah dilakukan penelitian, ternyata lokasi supermarket itu dulunya merupakan sebuah rumah sakit dan kuburan di abad ke-12. Karena akan dibangun, rumah sakit tersebut lalu dihancurkan pada akhir abad ke-18 dan kuburannya dipindahkan ke Paris Catacombs. Namun tampaknya pemindahan kuburan tersebut tidak dikerjakan dengan sempurna. The French National Institute of Archaeological Research pun melakukan penelitian sejarah untuk menentukan penyebab kematian orang-orang yang dikubur di tempat yang baru ditemukan tersebut dengan melakukan uji DNA untuk melihat adanya kemungkinan hubungan genetika di antara mayat-mayat itu. Sementara para karyawan yang bekerja di supermarket merasa syok dan kaget ketika mengetahui selama ini mereka bekerja di atas sebuah kuburan kuno. Pada April 2008 lalu, media Kanada melaporkan temuan 28 kuburan massal di bawah sejumlah gedung sekolah. Kuburan massal itu diketahui berisi jenazah dari anak-anak asal India yang pernah bersekolah di sekolah khusus warga India di beberapa lokasi di Kanada. Diperkirakan ada ratusan atau bahkan ribuan anak-anak terkubur di bawah bangunan-bangunan sekolah yang ada di Kanada. Seperti dilansir dailycoast.com, April 2008 lalu, sekolah-sekolah tersebut dikelola oleh Gereja Katolik Anglikan dan pemerintah Kanada. Beralih ke Irlandia, pada Juni 2014 lalu seorang perempuan bernama Catherine Corless
menemukan sekitar 800 tulang belulang bayi di sebuah bekas rumah singgah yang dulunya dikelola biarawati Bonsecour di kota Tuam, Irlandia. Bayi-bayi yang dikuburkan tanpa nisan dan peti mati tersebut diperkirakan dikubur secara diam-diam di samping halaman rumah tempat septic tank dalam kurun waktu 36 tahun, antara tahun 1925 hingga 1961. Uskup Agung Kota Tua bernama Michael Neary menyatakan dia tidak memiliki hubungan dengan rumah singgah yang dikelola biarawati itu. Uskup Agung ini juga menjelaskan bahwa dulunya perempuan hamil di luar nikah kerap menitipkan bayi mereka di rumah singgah tersebut. Laporan awal dari penemuan ini menyatakan bahwa bayi-bayi tersebut menderita gizi buruk dan diabaikan. Kebanyakan dari bayi-bayi itu meninggal karena campak, TBC, dan pneumonia. Catherine Corliss yang saat itu memang sedang mengumpulkan catatan tentang kabar meninggalnya 796 bayi mendapatkan laporan dari seseorang bahwa ada sebuah kuburan bayi di rumah singgah tersebut. Namun ia kaget karena ditemukan ternyata lebih parah dari itu. Pada Desember 2005, sebuah kuburan massal tak dikenal berisi lebih dari 30 mayat juga ditemukan di Stockton, California, Amerika Serikat. Kerangka dari mayat-mayat ini ditemukan saat akan dilakukan pembangunan sebuah kolam renang di area kantor yang dulunya merupakan bekas sebuah rumah sakit jiwa. Sebenarnya pada tahun 1990 dilaporkan lebih dari 2.238 mayat dipindahkan dari rumah sakit jiwa ke Stockton ke sebuah pemakaman pedesaan dengan nisan bertuliskan orang-orang tak dikenal. Namun baik pemerintah maupun perusahaan properti tak mampu untuk membayar tes DNA. Selama ini dilaporkan banyak warga mencari anggota keluarganya yang hilang. Salah satunya adalah wanita bernama Joyce Tavoya mencari ibunya bernama Elizabeth Regent yang menghilang di rumah sakit jiwa tersebut sejak 1956. Ia terus berusaha menuntut pemerintah membiayai tes DNA untuk mengungkap identitas para mayat, sehingga para keluarga mencari dapat menemukan anggota keluarganya yang hilang, dan mayat-mayat ini pun dapat dimakamkan secara layak. Tak hanya di kampus Cambridge, temuan mengejutkan juga terjadi di sebuah kampus di negara bagian Mississippi, Amerika Serikat pada Februari 2014 lalu. Sekitar 1.000 jasad ditemukan di lahan kampus yang diduga kuburan massal bekas rumah sakit jiwa. Penemuan ini terjadi tak sengaja saat pihak University of Mississippi Medical Center hendak memperluas bangunan kampus. Dr. James Keaton yang merupakan dekan Fakultas Medis mengatakan bahwa mereka tak mampu melakukan upaya relokasi mayat-mayat tersebut yang bisa memakan biaya hingga 36 miliar rupiah. Akhirnya pihak kampus pun lebih memilih mencari lahan lain untuk perluasan bangunan kampus. Namun bukan tidak mungkin kampus menemukan kuburan massal lainnya. Situs berita Clarion Ledger menuliskan kemungkinan ada kuburan massal para penderita TBC, mantan budak atau korban perang sipil Amerika Serikat di lahan tersebut. Tanpa sengaja, buruh gali menemukan kuburan massal yang berisi ratusan kerangka di bawah kapel bekas rumah sakit jiwa. Lokasi itu pertama kali ditemukan Desember 2010, namun berhasil dibongkar dengan tuntas baru-baru ini. Berlokasi di Melton Woodbridge, Inggris, kuburan yang berada tepat di bawah bekas kapel rumah sakit St. Audrey itu dipercaya merupakan tempat peristirahatan terakhir para pasien dari abad 19. Rumah sakit St. Audrey diperuntukkan untuk umum pada 1917 dan ditutup awal 1990-an, serta dibangun kembali pada 1998. Perusahaan pembangunan Hopkins Homes saat ini telah memanggil para arkeolog. Alasan pasti kenapa potongan tengkorak tersebut berkumpul di lokasi belum diketahui. Namun muncul spekulasi bahwa beberapa dokter memanfaatkan tubuh pasien yang mati itu untuk kepentingan pribadi. Dan pemirsa, itulah 7 penemuan kuburan massal di bawah bangunan versi On The Spot.